Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Koperasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Di sini untuk pengertian dari manajemen koperasi itu sendiri adalah penerapan ilmu manajemen dalam konteks organisasi koperasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama para anggota, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemudian di sini pengertian koperasi itu sendiri adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Kemudian kita masuk ke sejarah singkat koperasi. Koperasi di Indonesia sendiri itu didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau memang ahli ekonomi, dan menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian masuk ke prinsip dasar manajemen koperasi. Prinsip manajemen yang pertama adalah demokrasi ekonomi, yang dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Kemudian dasar manajemen selanjutnya adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Jadi siapa saja yang dapat menjadi anggota selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Dasar manajemen selanjutnya adalah kontribusi modal. Anggota memberikan kontribusi modal sesuai kemampuan. Kemudian dasar manajemen selanjutnya adalah otonomi dan kemandirian. Koperasi dikelola secara mandiri oleh anggotanya. Dan yang terakhir adalah pendidikan perkoperasian. Anggota diberikan pendidikan tentang koperasi. Kemudian fungsi manajemen koperasi itu yang pertama adalah perencanaan, yang dimana menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja koperasi. Kemudian selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab, serta membangun struktur organisasi. Kemudian pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan koperasi, serta pengawasan, yaitu mengevaluasi kinerja koperasi dengan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian contoh penerapan manajemen koperasi yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, yang dimana memberikan layanan simpan pinjam kepada anggotanya dengan suku bunga yang kompetitif. Kemudian ada koperasi produksi, yang dimana mengolah produk pertanian dari anggota dan memasarkannya ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada koperasi konsumsi, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah komponen utama struktur organisasi koperasi. Jadi secara umum untuk struktur organisasi koperasi itu sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah rapat anggota, yang dimana merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian ada pengambil keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan pengurus, dan persetujuan laporan keuangan. Kemudian struktur organisasi yang kedua itu adalah pengurus, yang dimana tugas pengurus itu sendiri adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan anggota, memimpin dan mengelola kegiatan koperasi sehari-hari. Contoh jabatan dalam pengurus itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah pengawas. Jadi tugas untuk pengawas itu sendiri biasanya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota dan pengurus, kemudian memastikan bahwa kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk syarat pendirian koperasi sendiri itu dilihat dari jumlah anggota pendiri,
minimal sejumlah anggota yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada modal awal, yaitu terdapat modal awal yang telah disepakati bersama oleh anggota pendiri. Kemudian ada anggaran dasar, yang dimana adanya anggaran dasar yang memuat segala ketentuan mengenai koperasi. Kemudian ada nama koperasi. Nama koperasi harus unik dan belum pernah digunakan oleh koperasi lain. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pendirian koperasi itu sendiri. Jadi tujuannya itu harus jelas sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian contoh koperasi yang ada di Indonesia itu ada koperasi simpan pinjam, yang dimana koperasi tersebut menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya. Kemudian ada koperasi petani, koperasi yang membantu petani dalam memasarkan hasil panen dan mendapatkan input produksi. Kemudian ada koperasi karyawan, itu biasanya didirikan oleh karyawan suatu perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya adalah koperasi konsumen, yang dimana koperasi tersebut menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian peran pemerintah dalam pengembangan koperasi, yang pertama adalah penyediaan regulasi, kemudian pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya adalah fasilitas permodalan serta pemasaran produk, kemudian kemitraan dengan koperasi, penyediaan infrastruktur, serta perlindungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.